Oke, hai Anja, apa kabar? Halo, baik Pak De. Buat sahabat-sahabat di ruang diri, kali ini saya online ditemani oleh Anja. Nah, Anja ini sekarang tempatnya jauh, jadi kita harus melakukan Zoom karena lumayan jauh. Saya ada di Jawa Barat, Anja ada di Jawa Tengah, tapi kita tidak terputus oleh jarak karena dengan Zoom ini saya bisa ngobrol dekat dengan Anja. Anja, tepatnya itu sekarang di mana? Di daerah mana? Aku sekarang tinggal di Perembun di Kebumen, Jawa Di Tengah. Perembun, Kebumen, Jawa Tengah. Wah, Ya, dapat ruang diri kalau ada yang tinggal di daerah Perembun, Kebumen, Purwokerto, Purworejo, Kutoarjo, Cilacap bahkan, nah itu bisa mampir ke rumah mampir. Anja nanti. Mampir ke rumah Anja karena akan banyak kue di rumahnya. Ya Anja ya. Iya. Nah bagi teman-teman yang mendengarkan ini dan nanti mampir ke Perembun, Kutoarjo, atau ya bukan hanya teman-teman yang di daerah sana lah, kalau ada yang dari Jakarta mau jalan ke Jogja atau yang dari Jakarta mau Purwokerto gitu, boleh mampir di sana. Boleh mampir di rumahnya Anja. Nah, Anja ini anak dari Mas Arya. Anak dari Mas Arya dan ibunya adalah Ibu Christine. Oke, sebentar saya tampilkan sebentar supaya sahabat-sahabat ruang diri juga mengenal bapak dan ibunya. Ini mosok yang di ini anaknya bapak ibunya mana gitu. Nah, ini bapak dan ibunya. Sekarang sudah tampil. Saya sapa sebentar. Halo Mas Arya, Christine, apa kabar? Oke. Nah, ini orang tuanya. Jadi nanti kalau mampir tentu saja harus izin orang tuanya. Oke, kita ngobrol sama Anja lagi. Bapak ibunya saya remove spotlight dulu. Oke. Yes, Anja. Anja kan Ya, sebelumnya sebelum pindah ke Perembun kan tinggal di Bogor ya, di Depok, iya, Bogor. Nah, benar. tentunya dari kota yang begitu ramai sekarang pindah ke Perembun. Ada perbedaan nggak, Anja? Ada perbedaannya sih menurut aku cukup drastis ya karena kalau di Bogor itu kan aku tinggalnya di kotanya. Hmm. Sedangkan sekarang tinggal di Perembun itu di pedesaannya gitu. Jadi Mhm. udah beda juga sih Suasananya budayanya, juga. suasananya, terus bagaimana aktivitas di sini itu udah Mhm. kelihatan perbedaannya udah Tapi dirasa. kan kalau Anja kan karena sudah biasa, dulu sudah sering melakukan eksplorasi ke daerah-daerah gitu kan, ke Mm-mm. desa-desa. Jadi kan mungkin memang nggak kaget kan dengan ya, situasi sekarang gitu kan, malah seneng mungkin kan. Seneng nggak? Iya, iya dulu kan sempat eksplorasi ya Mhm. jalan-jalan ke pedesaan, terus live in sama warga sekitar sana, terus Mhm. bergaul dengan warga-warganya. Terus sekarang ngerasain aku tinggal di sini sih seneng-seneng aja sebenarnya seneng. Aha. Cuman apa ya? Mungkin ada beberapa culture shocknya itu kalau misalnya bahasanya mungkin Eh, kan nggak karena bisa kalau nggak bisa lulu gue. enggak. Belum lagi di sini kadang suka banyak mbah-mbah yang Mhm. mampir ke rumah itu masih pakai bahasa Jawa yang halus banget gitu. Heeh. Jadi aku Oh, nggak bisa menerka-nerka ngomong apa. itu yang Pak D kangenin kalau dulu Pak D itu kan punya kakek tinggal di Bantul ya, di Serandakan Bantul gitu. Dulu kalau kalau Pak D ke sana belum ada listrik dulu waktu zaman Pak D SMP itu di tempat kakek itu belum ada listrik. Jadi seneng banget gitu. itu itu walaupun di Jogja sama Jogja kan, Bantul dulu di daerah Selandakan sana kan masih Jogja juga. Tapi kalau ada yang main ke sana itu rasanya seneng banget gitu. Kalau malam bener-bener karena nggak ada listrik hanya lampu-lampu minyak gitu. Jadi bener-bener sepi, seneng gitu. Dan kangen sama mbah-mbah yang sering mampir gitu. Kalau ke pagi kan banyak sekali yang datang mampir gitu kan. Itu nyenengin Mm-mm. gitu. Iya. Nah, sahabat-sahabat ruang diri, kenapa kok saya
berbincang-bincang dengan Anja karena Anja ini punya segudang prestasi. Bagi saya prestasi ya, segudang prestasi mandiri. Karena bagi saya prestasi itu bukan nilai yang ada di sekolah, tetapi kreativitas. Nah, saya mengajak sahabat-sahabat ruang diri ini supaya bisa mengambil inspirasi dari apa yang kita obrolkan. Saya obrolkan dengan Anja karena seri dari video ini nantinya akan bernama Dialog Inspirasi. Jadi karena saya melihat Anja ini bisa menginspirasi teman-teman sebayanya, bayangkan sahabat-sahabat kalau seperti Anja sekarang ini, seumuran Anja, sebaya Anja itu sudah berpikir mandiri. Nah, saya akan tanya ke Anja tentang hal ini. Jadi mulai dari sini Anja, mulai dari tentang sekolah. Nah, menurut Anja, sekolah itu apa sih? Gitu. Aduh. Am, jadi aku cerita dulu kali ya. Aku dulu kan sempat sekolah dari kecil dulu. Dulu malah ikut apa sih sebelum TK itu kan suka ada sekolah lagi. Dulu malah mama sudah masukin aku dari situ sekolah. Terus sampai kelas 5 SD aku berhenti sekolah lalu melanjutkan pendidikan homeschooling. Terus bagi aku sendiri sekolah itu apa ya? Ya. Sekolah mungkin ya em, tempat belajar yang aku suka dan aku nggak ngerasain beban ketika sedang melakukan hal itu. Jadi kalau misalnya saat belajar di sekolah waktu SD dulu kan aku kan ngerasainnya aku belajar pelajaran dari sekolah, belajar IPA, matematika, bahasa Indonesia gitu kan. Aku memang gak ngerasain ada beban karena mungkin masih SD. Tapi kalau misalkan sekarang posisinya udah SMA, lalu aku ngobrol sama teman-teman yang masih sekolah formal, mereka kan selalu cerita ada beban-beban tertentu yang mereka rasain. Kayak misalnya berangkat pagi jam 7, terus nanti pulang nyampe rumah udah sore banget. Jadi menurut aku kalau misalnya udah homeschooling gini, aku ngerasain kalau sekolah menurut aku itu tempat belajar yang harusnya Mengasihkan. menyenangkan, harusnya Ya. menyenangkan dan bikin gak banyak mengeluh gitu. Oke, ya Anja. Jadi mungkin ini sama kayak dulu Pak D waktu kerja ya. Pak D waktu kerja itu kan harus berangkat jam sekian, pulang jam sekian gitu. Terikat banget gitu waktunya kan. Oh, Mm-mm. harus harus gini, harus gitu, harus gini. Nah, setelah Pak D resign, rasanya tuh oh bebas oh gitu. Iya, Jadi bisa iya ngatur sendiri. gitu. Yang penting tanggung jawab kan Anja ya. Ya, yang penting tanggung jawab. Nah, sekarang gini aja kan banyak sekali, mungkin masih banyak anggapan masyarakat ya, anggapan teman-teman sebaya Anja gitu, atau bahkan mungkin yang sekelas SMP gitu, masih beranggapan bahwa homeschooling ini masih second class gitu, maksudnya masih masih dianggap kelas kedua dari sekolah formal, ya kan? Mungkin masih banyak masyarakat yang menganggap itu sehingga banyak orang tua yang belum memilih anaknya untuk homeschooling. Nah, bagi Anja sendiri, kelebihan homeschooling itu apa Anja? Kalau kalau misalkan homeschooling yang aku kenal itu kan pendidikan dari keluarga. Jadi Mm-mm. setiap keluarga pasti punya metode homeschooling yang beda-beda gitu Mm-mm. kan. Terus Mm-mm. di keluarga aku sendiri kita itu belajar dari apa yang kita anggap senang, terus Mm-mm. seru, menarik, mau kita pelajari lebih dalam gitu kan. Mm-mm. Jadi kelebihan yang aku punya sih, aku jadi bisa mengeksplor apa yang menurut aku, ini menarik nih, ini seru nih, aku pengen belajar ini. Jadi aku tuh kenal kata belajar tuh suatu hal yang menyenangkan dan nggak bikin pusing gitu loh. Oke, nah dari pembelajaran tersebut Anja, tentu saja kan Anja akhirnya karena sering eksplorasi, akhirnya kan punya karya ya di eksplorasi itu. Nah, Ya, karya yang dipunyai itu sekarang apa saja Anja? kalau sekarang eksplorasi karyanya itu aku
pernah bikin buku bareng teman-teman. Hmm. eh Bukunya itu ada 3. Jadi waktu itu kan aku dulu dari tahun 2016 sampai 2019 Hmm. aku aktif ikut. Nah, yang namanya itu eksplorasi, itu kegiatan homeschooling. Jadi setiap selesai eksplorasi, aku dan teman-teman nulis buku. Hmm. Terus karya lain mungkin aku juga pernah magang. Waktu itu belajar magang Hmm. sama temennya papa. Waktu itu ambil desain grafis. Jadi ada Magangnya di mana beberapa. waktu itu Anja? Waktu itu aku magang di Semarang. Di Semarang. Jadi, jadi aku waktu itu sebetulnya mau tujuannya itu mau belajar magang dan belajar hidup mandiri gitu. Hmm. 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 Jadinya dari belajar magang itu aku banyak belajar desain grafis, Hmm. bikin konten-konten buat Instagram gitu. Oh. Sampai ilmu desain grafisnya itu aku pakai buat promosi di Instagramnya kue aku. Oh, oke. Ya, nanti kita akan bicara kue Iya. ini biar biar sahabat-sahabat juga penasaran kan, kenapa kok seumuran Anja itu sudah berpikir mandiri, bahkan sudah melahirkan kreativitas kue sekarang ya, itu kan. Nah, tapi sebelum masuk ke kue kan, tadi kan sudah ada 3 buku, kemudian Mm-mm. sudah sering melakukan eksplorasi gitu. Keberanian itu muncul dari mana Anja? Ada yang mendorong untuk berani atau Anja muncul sendiri? Kan kayak seperti pergi ke desa gitu. Pergi ke desa kan jauh kan kalau dari dulu dari rumah gitu. Kemudian berapa lama waktu itu ya Anja eksplorasi ke desa itu? Eksplorasi ke desa itu bertahap kan dari tahun 2016. Waktu awal-awal itu 3 hari, Mm-mm. terus tahun-tahun berikutnya 5 hari, Oh, terus sampai pada titik tahun 2019 itu eksplorasinya sebulan. oh, itu waktu Anja masih SMP kan? Iya, Ah, dia waktu kakak masih SMP eksplorasi keluar rumah sampai berhari-hari gitu orang tua ngizinin. ngizinin. Sekaligus sekaligus ngizinin atau bertahap atau ada syarat? eh Sekaligus ngizinin, justru Sekaligus aku ngizinin. ditawarin sama mama mau nggak ikut ini Oh, gitu, justru oke. ditawarin, jadi udah dapat izin khusus gitu. Udah dapat Karena izin khusus. Ya, ya. karena karena Pada saat pertama keluar dari rumah untuk eksplorasi itu ada rasa takut nggak Anja? sempat sempat ada rasa takut, mungkin Mhm. takut kayak gimana nanti aku jauh dari mama, terus Mhm. eh, aku ngaturnya gimana gitu kan. Mhm. Cuman sebelum eksplorasi itu kita selalu ngejalanin yang namanya tantangan. Oh, Jadi mentor waktu itu ngasih kita beberapa tantangan yang bisa bikin kita itu mudah beradaptasi. Jadi misalnya waktu itu tantangannya harus wawancarai warga sekitar rumah, terus cari oh, tahu tentang informasi, menggali-gali informasi sekitar rumah gitu, baru bisa berangkat eksplorasi. oke. Karena dari pengalaman yang pertama, yang kedua, akhirnya berani ya. Iya, karena Akhirnya berani. ada beberapa kali akhirnya berani sampai sebulan gitu kan, karena Ah, akhirnya sampai ada sebulan. perasaan. Pernah pernah sampai sebulan ya eksplorasinya. Iya, sebulan lamanya itu nggak pegang HP dan live in di rumah warga gitu. Oh, tidak pegang HP dan live in di rumah warga. Iya, jadi Oke. kita tanpa gadget. Oh, di daerah mana itu Anja? Waktu itu di daerah lereng Gunung Slamet. Kita Di tinggal, daerah lereng Gunung Slamet. ya, Oh, oke. Sahabat Ruang Diri, ini menarik loh, dan luar biasa loh. Anja waktu itu masih SMP, kemudian eksplorasi selama 1 bulan di sebuah desa di lereng Gunung Slamet. ya, heeh. Sebulan ya. Ya sebulan. Udah kayak KKN. Oke Anja, dari sebulan itu kira-kira yang dapat dipelajari apa Anja? Wah, waktu sebulan itu banyak banget sih ya yang dipelajarin itu. Apalagi aku nggak pegang gadget, jadi cuma Hmm. dikasih satu HP Nokia jadul itu buat bareng-bareng sama temen. Waktu itu aku berlima. Heeh. Jadi satu HP itu untuk berlima. Iya, satu HP itu Heeh. berlima dan boleh dipakai 2 minggu sekali buat menghubungi orang tua.
Oke, 2 minggu cuma sekali untuk menghubungi iya orang tua. Oke. iya 2 minggu sekali. Terus di situ yang aku dapat sih pasti belajar buat bertanggung jawab, gimana mengatasi masalah-masalah yang tiba-tiba eh, ada di hadapanku. Terus aku Mhm. harus bersikap seperti apa. Terus bagaimana aku beradaptasi di sana, menghabiskan waktu 1 bulan, mau ngapain aja gitu kan di desanya orang. Di situ aku belajar banyak sih tentang bagaimana cara aku bersikap. Mhm. eh, jadi dilatih gitu tata tertibku, gimana adabku ke orang lain, menghargai Mhm. orang lain, terus belajar bagaimana cara bekerja sama karena waktu itu juga kan aku itu ikut belajar bareng sama teman-teman yang ada di sana. Namanya itu MTS Pakis. Mhm. Jadi di situ eh, banyak berkolaborasi sih sama teman-teman di sana. Jadi mereka kayak ngajak aku em, ikut ke masuk ke kegiatannya mereka. Jadi misalnya hari itu mereka mau ke hutan, ya udah aku ikut Ikut. gitu. Hmm. Jadi tentu saja karena pengalamannya yang didapat di sana banyak dan pengalaman di sana kan berbeda dengan pengalaman di kota saat itu kan. Iya, beda banget. Karena bener-bener di lereng kan, mereka pun Heeh. ke kota jarang gitu. Jadi aku Hmm. bener-bener ngerasain gimana kehidupan di lereng yang sebetulnya kamar mandinya itu di beberapa rumah masih terpisah. Jadi kamar mandi Oh. di luar rumah, terus malahan ada yang kamar mandinya belum dibangun. Jadi aku mandi tuh nggak ada temboknya, cuman ada tutup kain aja gitu. Jadi ngerasain hal-hal kayak gitu sih. Nah, Anja, kalau melihat pengalaman Anja eksplorasi itu ya dari kota kemudian live in di desa selama 1 bulan, kira-kira ada saran nggak buat Anja bagi teman-teman yang sekarang masih tinggal di kota untuk merasakan pengalaman itu gitu? Saran. Ya, Em, apa ya? kira-kira perlu nggak gitu mereka yang apalagi mereka yang belum pernah tinggal lama di pedesaan gitu kan. Kalau menurut Anja karena Anja sudah mengalami 2 budaya yang beda kan, ada budaya kota pernah tinggal sampai SMA, kemudian pindah sekarang ke Perembun gitu. Pernah eksplorasi selama 1 bulan juga gitu. Nah, kira-kira kalau Anja menyarankan kepada teman-teman SMP atau SMA yang sekarang ada di kota dan mungkin mereka belum pernah sampai sebulan gitu berada di lereng Gunung Slamet atau dimanapun yang nggak pakai gadget karena kalau sekarang di kota ini anak-anak kalau nggak pegang gadget sehari aja sudah kayak cacing kepanasan. Apalagi ini sebulan di sana gitu. Nah, kira-kira bagi Anja kalau mau menyarankan gitu, Anja menyarankan nggak SMP, SMA sekali-kali mereka pergi sebulan ke desa yang nggak ada gadget gitu? Kalau misalkan buat pertama kali sih, kayaknya aku nggak menyarankan untuk langsung sebulan ya. Oh, nggak menyarankan langsung sebulan, biar nggak kaget ya. Iya, Oh, kalau kaget nanti bisa gila. iya. Soalnya aku eh, seminggu pertama di sana pun sempat ngerasa, ih bosan banget ini. Aku nggak pegang apa-apa gitu kan. Aku nggak pegang HP. Nah, Sempat ngerasa bingung gitu. seminggu pertama ngerasain bosan, kemudian mengatasi rasa bosannya itu bagaimana? Karena di situ aku ngeliat sih teman-teman yang lain pun nggak pegang HP, mereka masih bisa santai-santai. Maksudku teman-teman yang tinggal di sana gitu kan. Akhirnya buat ngilangin rasa bosen itu ya aku sama teman-temanku dari Jakarta ini eh, ikut gitu kegiatan mereka kayak ikut aktif. Hari ini kalian mau kemana? Kita ikut. Jadi teman-teman yang di sana itu kan ada yang pengamat burung juga, jadi Oh. sering sering berburu foto burung-burung di sana gitu kan. Jadi kalau mereka ada kegiatan itu aku ngikut. Terus nanti live in di rumah warga, si keluarganya mereka tuh punya kegiatan, misalnya harus pergi ke sawah atau harus ambil getah di hutan, aku ngikut. Jadi eh, buat ngilangin rasa bosannya sih ya nyari kegiatan lain di sana. Dan akhirnya menemukan keasikan itu ya. Nemu gitu. Terus akhirnya
sadar sendiri gitu. Ternyata kalau kayak gini asik juga ya, Asik nggak juga. pegang HP. Dan merasa tidak diperbudak oleh HP ya. Iya. Jadi kalau udah ketemu pemandangan indah tuh nggak dikit-dikit, ayo kita foto-foto bareng, upload story gitu kan, nggak kepikiran gitu. Nah, waktu itu kan Pak Ade dengar Anja di sana kan juga memberikan materi ya atau pengajaran ya atau apa ya yang kemudian Anja itu dikira sudah kuliah. Oh, jadi di sana itu sebenarnya aku nggak ngajarin apa-apa sih, Mm-mm. lebih banyak ke sharing satu sama lain aja Mm-mm. gitu Mm-mm. karena aku udah tinggal di sana. eh, aku palingan sih di sana sharing tentang apa yang aku punya gitu kan. Misalnya Mm-mm. aku senang menulis. Jadi aku ngajak teman-teman di sana buat ayo nulis bareng gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Sedangkan kalau misalnya mereka itu kan apa ya? Mereka terbiasa menulis tapi menulis sesuai ajaran bahasa Indonesia yang Oh. SPOK-nya harus begini-begini, Iya, EYD-nya iya, seperti iya. ini gitu kan. Sedangkan aku kan kalau nulis biasa di rumah itu kan apa yang aku ingat di kepala ya udah Tulis. tulis-tulis aja gitu kan. Mm-mm. Soal SPOK, EYD dan lain-lain itu kan bisa diurus belakangan. Jadi aku Mm-mm. palingan sharing-sharing aja sih ke mereka kalau mau menulis bisa loh kayak gini juga. Dan ternyata dari senang nulis-nulis bareng sama teman-teman di sana tuh mereka jadi apa ya kayak senang bikin puisi atau mereka senang Oh. ngerangkai kata-kata yang menurut aku Mm-mm. ih keren banget ini aku Mm-mm. aja nggak kepikiran sampai kayak gitu jadi Padahal sebelumnya mereka tidak terpikirkan untuk bisa merangkai tulisan seperti itu ya. iya mereka kepatok sama sesuatu yang harus SPOK-nya harus gini EYD-nya harus begini kalau pakai kata ini nanti jadi salah Oh. suka takut-takut gitu kan. Jadi Heeh. aku sih ngajak mereka buat, ayo nggak apa-apa bebasin aja nulis kayak gini-gini. Dan ternyata banyak hasilnya dari mereka. Oh, kok bisa nulis puisi, ternyata bisa Oh merangkai iya, kalimat. Oh. iya sampai akhirnya tuh ada yang beberapa, Mbak, kan aku di sana dipanggilnya Mbak gitu kan. Heeh. Eh, karena mereka terbiasa manggil orang baru Mbak Heeh. gitu. Jadi aku Heeh. kayak kadang mereka suka cerita, Mbak, aku nulis ini loh, nulis ini gitu kan. Aku Hmm. kayaknya kalau bikin lagu seru ya, terus jadi ngobrol bareng gitu kan. Hmm. Terus kebetulan temenku waktu itu namanya Ratri, temenku itu senang bikin lagu gitu kan pada saat itu. Dia bisa main gitar juga. Jadilah mereka tuh main gitar bareng, terus bikin lagu-lagu bareng gitu. Oke. Nah, kenapa mereka bisa mengira bahwa Anja sudah kuliah? Oh, waktu itu tuh mungkin karena aku dikira udah kuliah itu karena tiba-tiba datang ke desa itu selama 1 bulan gitu kan. Hmm. Hmm. Sudah gitu kan aku badannya rada bongsor gitu kan. Jadi mereka kalau kelihatannya, oh udah kuliah ya, kesini ngapain? KKN bukan? Gitu Oh, langsung ditanyanya. Jadi ya. saya dikira udah kuliah. Dan sahabat-sahabat ruang diri juga kalau melihat Anja sekarang di video ini juga karena sangat dewasa. Umurnya Anja kita rahasiakan, walaupun tadi sekolahnya sudah kita sebutkan ya karena homeschooling. Jadi umurnya tetap kita rahasiakan. Nanti kalau next kita bikin serial lagi, kita bisa bikin giveaway untuk menebak umurnya Anja. Oke Anja, kalau kemudian Anja sekarang sudah berlatih untuk mandiri karena memang sudah dari dulu homeschooling, kemudian sering eksplorasi ke daerah manapun, ke Pulau Seribu juga ya. Iya, ke Pulau Seribu itu salah satu bagian dari eksplorasi-eksplorasi itu. Jadi kan tahun pertama eksplorasi 2016 pergi ke Bandung, terus Mm-mm. 2017 ke Pulau Seribu, 2018 ke Pulau Seribu lagi, Mhm. 2019 ke lereng Gunung Slamet gitu. Oh, oke, jadi banyak banget. Nah, dari serangkaian kegiatan itu, kemudian sampai terbersit untuk membuka kue. Oh, Kenapa itu? Kenapa? oke. Kenapa?
Karena 2020 itu pandemi datang ke Indonesia, corona nyerang Oke, Indonesia. ada pandemi. Terus aku juga belum terpikirkan buat ikut eksplorasi lagi. Terus waktu itu juga kegiatan di luar rumah kan terhenti ya, jadinya nggak ada yang bisa keluar rumah gitu. Terus aku mikir dong, di rumah bisa ngelakuin apa aja gitu kan. Mm-mm. eh Habis itu kepikiran lah karena waktu itu mau bulan puasa, akhirnya kepikiran, aku bilang ke mama, kita nanti pas bulan puasa jualan kue kering aja ya gitu kan. Sekalian buat apa sih, buat nambah kesibukan sama siapa tahu kan dapat uang jajan dari jualan kue itu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi awalnya coba-coba resep dulu sama mama karena kan dari tahun ke tahun tuh resepnya suka ganti-ganti, rasanya Oh, juga berbeda-beda. Jadi netapin resep dulu nih sama-sama. Aku waktu itu dibantuin sama mama sama adik-adikku juga, eh, buat resepnya, Mm-mm. terus berani buat jualan kuenya. Awalnya kasih Mm-mm. tester-tester dulu ke om, tante, nenek gitu kan. Mm-mm. Buat nyoba kalau rasanya kayak gini tuh pantas dijual apa enggak. Mm. Dan Akhirnya ternyata pantas ya. ternyata mereka Pada merasa, suka. oh bisa nih dijual gitu. Oke. Akhirnya dijual kan ke teman-teman deket aja sih jualnya. Mm-mm. Nah, dari kue yang pertama dibikin, kemudian dicobain ke teman-teman dekat, ke keluarga, dan akhirnya taste-nya ada, berani dijual. Nah, Ya. pertama kali menjual, kalau Anja masih ingat, itu kira-kira habis berapa, apa ya kalau hitungan kue? Lusin atau apa? Oh, kalau aku sih ngitungnya biasanya toples ya. Toples. Mhm. Waktu Mhm. itu habis berapa toples ya? Karena pertama-tama kurang dari 100 ya kalau nggak salah, Mhm. seingatku. Nah, Dan dari karena kurang, tenaga kerja juga kan. dari kurang dari 100 itu, kemudian Anja punya semangat lagi untuk membuat atau bahkan kemudian menawarkan ke Instagram, ke medsos gitu ya, supaya tambah banyak gitu. Semangat atau malah capek banyak gitu. Waktu awal-awal itu semangat sih, karena kan Mhm. eh, aku termotivasi kalau misalnya main Instagram gitu kan. Aku Mhm. lihat kalau orang jualan, fotonya niat-niat, terus Mhm. kayak mereka mau promosiinnya gitu. Mhm. Jadi di situ aku malah semangat. Aku bikin foto produk buat kuenya Mhm. karena homemade terus nggak punya toko fisiknya kan. Jadi aku rasa Mhm. harus bikin tampilan sosial media yang cukup menarik perhatian gitu. Terus aku bikin logonya. Aku aku juga jadi belajar copywriting gitu buat Mhm. captionnya. Mhm. Itu sih Oh, jadi jadinya. dari perkembangan dulu Anja pernah belajar desain kan, pernah magang desain di Semarang gitu. Dan Jadi kemudian dulu, itu berguna ya. iya, itu berguna Berguna. buat, karena kan kadang kalau aku foto produk di rumah, Hmm. fotonya itu kan latarnya kadang kurang oke atau Hmm. ada Hmm. beberapa masalah. Jadi aku bisa ngubah si gambarnya itu ke tampilan desain-desain gitu. Oh, oke. Ya. Dan kemudian sampai ke copywriting, sampai ke pesanan yang meningkat tentu saja ya. Nah, Mm. kemudian sekarang Anja, sekarang ini lebih disibukkan dengan masih belajar, eksplorasi, atau ngurusin kue. Sekarang sih masih terus belajar sih, masih terus belajar. Apalagi waktu itu kan udah pernah magang di Semarang, terus sekarang Hmm. udah balik ke rumah. Akhirnya aku nyoba buat banyak belajar ngurusin kue aku dari yang dulunya aku lebih banyak bantu di dapur gitu Hmm. kan. Jadi waktu itu tuh dulu pertama kali jualan, aku cuma foto-foto di Instagram, terus nawarin-nawarin aja. Sampai sekarang akhirnya aku belajar
semacam digital marketing, terus gimana caranya biar dari Instagram tuh banyak tambah banyak yang beli. Jadi aku belajar-belajar kayak gitu lagi. Terus desain yang selama ini aku bisa, aku asah lagi sih gimana caranya supaya Instagram kue akunya itu makin menarik. Makin menarik. Oke. Mm-mm. Nah, sahabat ruang diri, mungkin Anda juga eh, niat gitu kan untuk berjualan online gitu. Nah, sekarang kalau mendengar obrolan saya dengan Anja ini, mungkin kalau Anda tidak sama sekali tidak melakukan action itu malu loh. Loh, Anja aja bisa gitu kan, Anja aja bisa. Kalau Anda hanya sekedar ide kemudian mengeluh gitu kan, banyak sahabat-sahabat yang mengeluh ini pandemi, mau ngapain, mau usaha apa, sementara yang lain nggak jalan gitu kan. Nah kalau Anja bisa memulai ini dan kemudian ternyata bisa bergulir, semuanya kan butuh proses kan Anja ya. Iya, iya Ya, benar. butuh proses kan, tidak serta-merta sesuatu itu menjadi besar kan enggak ya. Kita Mm-mm. harus mulai langkah itu kan dari kecil, dari langkah satu, langkah dua gitu kan. Iya benar-benar. Jadi Nah, mulai dulu. nah Anja, titip pesan ke teman-teman yang sebaya Anja, eh, perlu nggak dari sedari dini, mungkin SMP atau SMA itu mempunyai pikiran untuk apa ya, untuk kreatif atau untuk menghasilkan uang sendiri gitu. Walaupun itu bukan utama ya, karena yang utama tetap belajar. Tetapi dengan pengalaman Anja ini, kira-kira Anja mau titip pesan nggak ke teman-teman yang lain untuk belajar walaupun sedikit tentang hal itu? Titip pesan mungkin eh buat teman-teman gitu yang mungkin sebaya sama aku, kalau mau apa ya, kalau mau mulai sesuatu dimulai aja dulu. Kalau misalnya bahkan memulai nyoba hobi baru atau mengeksplor hal baru itu berguna banget, apalagi pas pandemi gitu. Jangan sampai pandemi gini kan tiba-tiba udah setahun aja gitu, terus udah harus membiasakan diri di rumah. Jadi aku rasa teman-teman juga harus menyibukkan diri dengan mengeksplor hal-hal yang disuka, terus nyoba hal-hal baru atau mungkin menjalanin hal yang selama ini pengen dilakuin tapi belum sempet gitu sih. Oke. Ya, dan perlu dicoba karena tanpa langkah awal kita tidak akan tahu langkah berikutnya ya Anja ya. Nah, nama kuenya Anja, namanya tadi kan kue aku ya. Iya, namanya itu kue aku. Oke, kenapa kok kue aku, bukan kue kita atau kue kami atau kuemu gitu? Sebenarnya kue aku itu Atau ada karena singkatannya? bukan singkatan sih. Lebih ke aku kan kalau di keluarga tuh kalau mau makan kue tuh suka kayak ih ini kuenya aku gitu kan. Jadi Oh iya 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 iya. kalau misalkan udah enak itu langsung kayak ih ini punya aku gitu. Jadi Oke. rasa kayak namanya kue aku. Oh iya, bisa dipesan online Anja? Bisa dipesan online kebetulan kita itu jualan kue kering setiap hari raya. Mm-mm. Terus sekarang mama juga nambahin jualan roti, jadi yang bisa Mm-mm. terus dipesan itu roti sih. Oke. Nah, bagi sahabat-sahabat yang mendengarkan ini dan pengen mencoba kue Anja, kue aku bukan kue Kue Anja, kue aku. aku punyanya Anja. Nanti nomor WhatsApp dan alamat bisa dilihat di deskripsi di bawah video ini dan bisa pesan langsung lewat WhatsApp, Bisa Instagram juga lewat bisa. Instagram juga bisa, WhatsApp Oke. bisa. Apalagi Anja? Twitter atau Facebook? Twitter, Facebook sih enggak. Terus sekarang kalau yang di sekitar Perembun dan Kebumen bisa order juga lewat Gojek. Oh, Ah, sekitar Perembun dan Kebumen bisa lewat Gojek. GoFood. GoFood, Gojek. Purwokerto kejauhan ya. Purwokerto Kejauhan. Kejauhan. Oke, Yang nanti nganternya alamat. kasihan. Oke, alamat Instagram dan juga nomor WhatsApp nanti kita tulis di bawah deskripsi supaya paling tidak sahabat-sahabat yang mendengarkan dan pingin anaknya juga mencoba hal-hal seperti itu bisa merasakan dulu kue aku yang diproduksi oleh Anja.
Dan karena sebetulnya banyak sekali yang ingin saya obrolkan ke Anja dari eksplorasinya, dari kemandiriannya. Tapi karena waktunya sudah cukup banyak, jadi nanti akan kita lanjutkan session kedua untuk lebih lebih mengeksplorasi Anja ya. Anja bisa bercerita tentang eksplorasinya, mengapa kok eksplorasi itu apa sih gitu. Kemudian apa bedanya homeschooling dengan sekolah biasa kan tentu itu kan bagi masyarakat yang belum tahu kan masih masih penasaran kan dengan hal itu. Masih penasaran sekali dan ternyata Anja asik gitu kan. Anja asik dengan homeschooling dan tidak merasa ketinggalan kan Anja dengan kalau dibandingkan dengan sekolah formal. Ketinggalan mungkin lebih, aku merasa ketinggalan itu kalau udah diadu dengan pendidikan akademisnya mungkin, Oke. ininya sih Hmm. Padahal nantinya apa. kan padahal nantinya kan pendidikan akademis ya nggak perlu-perlu banget. Iya. Mungkin kalau misalkan ditanya, Anja tahu rumus ini nggak, matematika ini, Eh, belajar ini, aku kayak bingung. Ya, kalau rumus-rumus itu kan hanya diperlukan di sekolah kan. Nanti kalau di kehidupan nyata kan yang penting kan eksplorasi tadi dan bangkitnya kreativitas di dalam diri itu. Nah, sahabat ruang diri menarik sekali. Tentu saja karena sahabat-sahabat semuanya sudah mengenal Anja. Oke, sekarang paling tidak sudah mengenal Anja, sudah tahu bahwa Anja memilih untuk homeschooling dan memilih untuk menumbuhkan kreativitasnya sampai sekarang mempunyai kue aku dan juga pengalaman-pengalaman eksplorasinya. Tapi tentu saja umurnya masih saya rahasiakan. Kalau tadi ada teman-teman di eksplorasi di lereng gunung mana tadi Selamat ya? Ya, lereng Di Gunung lereng Gunung Selamat. Selamat tadi ada yang sempat mengira Anja sudah kuliah karena bisa memberikan materi menulis, desain ya dan apa kreativitas yang lain. Kalau kemarin sih baru menulis aja. Oh dari menulis ya, dari menulis Mm-mm. dan mereka sudah mengira Anja sudah kuliah. Dan ini menarik karena kemandirian ya, karena kalau kita melihat seseorang yang mandiri akan tumbuh dewasa dan tentu saja mereka tidak akan mengira kalau saat itu Anja masih SMP. Oke Anja, nanti kita akan lanjutkan Anja di kesempatan berikutnya. Kita akan Ya. ngobrol banyak lagi. Nah ini karena waktunya juga sudah banyak. Jadi sekarang yang terakhir, Anja tadi titip pesan untuk teman-teman sebaya gitu kan. Sekarang nggak apa-apa, titip pesan sama mereka yang dewasa yang tidak berani memulai untuk melakukan sesuatu. Ya kan, Anja aja berani kok gitu. Kalau saya bilang kan, Anja aja berani kok, mosok yang lain nggak berani gitu. Pesan ya. Eh, Buat om, tante, jadi gitu. bingung. Mungkin ya dari pengalamanku sendiri, Mhm. eh, aku itu seneng nyoba segala hal sesuatu dulu, berani dulu aja coba, karena menurut aku kalau misalkan kita udah ambil eh, satu langkah ke depan atau udah mulai nyoba ambil step, nanti jalan-jalan berikutnya tuh bakalan kelihatan mau kemana dan akan jadi apa gitu sih. Jadi Oke. Jadi tetap harus mengambil langkah pertama ya, Anja. ya, karena kalau nggak ambil langkah mau kapan lagi? Kalau nggak ambil langkah mau Tunda kapan lagi nanti. itu? Ya, ya, ya betul. Kalau nggak berani ambil langkah sekarang, kapan lagi gitu? Dan memang masa depan kita kan kita sendiri yang membuat, ya. Dan kita tidak perlu takut untuk itu. Iya. Iya, sahabat-sahabat ruang diri, ini obrolan yang sangat menarik dengan Anja karena kita banyak bisa mengambil inspirasi dari sana. Yang pertama adalah keberanian, yang kedua adalah kemandirian, yang ketiga adalah kreativitas, yang keempat adalah berani mengambil langkah awal. Nah, ini penting Anja. Mudah-mudahan Anja terus bisa menginspirasi karena dengan keberanian, Amin. kemandirian, kreativitas itu saya melihat bisa menginspirasi orang banyak, bukan hanya untuk teman-teman sebaya Anja loh ya, tetapi juga untuk orang-orang dewasa yang ya masih takut-takut untuk berubah. Oke Anja,
Terima kasih banyak untuk obrolan kali ini. Besok kalau Pak D panggil lagi Sama-sama, untuk Pak D. ngobrol lagi, jangan bosan ya untuk sharing kepada Siap. teman-teman yang lain, karena tentu saja ini sangat menginspirasi bagi orang banyak. Oke, Iya. Anja, terima kasih. Sampai ketemu lagi Sama-sama. nanti. Terima kasih kembali, Pak D. Wih.